Yesus menemukan aku dalam dosa. Hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau dapat memimpin semua rangkaian acara Sabat kami. Biarlah jadi untuk hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita berjumpa lagi. Pada saat ini ada tips rumah tangga yang saya mau berikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan tips rumah tangga ini dapat membuat rumah tangga saya dan saudara lebih bahagia di dunia dalam persiapan kita masuk dalam kerajaan surga. Tips ringan dalam mengatasi kehidupan rumah tangga. Yang pertama, ada 3 hal yang saya mau bicara. Yang pertama adalah dalam membahagiakan kehidupan rumah tangga, hal yang pertama yang kita buat bagi suami adalah doakanlah istrimu dan anak-anakmu setiap pagi. Gunakanlah waktu, bangun di pagi hari, sebelum semuanya bangun. Anda sudah bangun, sebelum Anda memulaikan semua kegiatan, membangunkan istrimu, membangunkan anak-anakmu untuk ibadah, bersekutu dengan Tuhan. Anda harus lebih dahulu bangun dan mendoakan istri dan anak-anakmu. Kenapa? Karena kebahagiaan rumah tangga yang utama adalah mempersiapkan keluarga Anda menyambut berkat pada hari itu. Ketika Anda mendoakan istrimu, ketika Anda mendoakan anak-anakmu, mengawali semua kegiatanmu, itu berarti bahwa Anda sudah bersedia mempersiapkan kehidupan rumah tangga, mempersiapkan perjalanan sepanjang hari itu, bahwa istrimu dan anak-anakmu siap menerima berkat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan sepanjang hari itu yang kita akan jalani. Ketika kita doakan itu, maka kebahagiaan rumah tangga akan terasa ketika kita dekat dengan Tuhan. Tips yang kedua. Yang kedua adalah jangan pernah berdebat dengan istri. Siapapun istrimu, baik dia memiliki titel, baik dia sudah sekolah tinggi, ataupun dia tidak memiliki titel apa-apa. Istri, ingat baik-baik, istri adalah penguasa di rumahmu. Itulah sebabnya, apapun yang ia sampaikan kepadamu, hai suami-suami, dengarlah istrimu. Jangan pernah berdebat dengan istrimu. Karena ketika sekali saja Anda berdebat dengan istrimu, maka rumah tanggamu
akan berjalan dalam situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Sayangi istrimu. Manjakan istri. Beri semua apa yang dia inginkan darimu. Ingat, istrimu adalah seorang yang sangat sibuk di rumah. Kalau dia telah melakukan pekerjaan dari kantor, dia pulang di rumah, Anda hanya tahu mandi, ganti pakaian, lalu sudah mau makan, disiapkan oleh istrimu. Padahal istrimu pulang dari kerja, masih memakai baju seragam, dia langsung menuju ke dapur, mempersiapkan semua makanan untuk keluarganya makan. Dia lebih bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga. Itulah sebabnya, saudara, hai suami-suami, jangan pernah berdebat dengan istri. Sayangilah dia, cintailah dia, maka kebahagiaan rumah tangga akan menjadi bagian hidup. Yang ketiga, yang terakhir, gunakan waktu untuk berjalan bersama dengan istri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mengenang memori-memori indah ketika awal Anda berjumpa. Gunakan momen Anda berjalan berdua, tidak dengan anak-anakmu. Anda bisa bergandengan tangan, Anda bisa menuju ke tempat-tempat di mana asal mula percintaan itu berakar dalam kehidupanmu. Dengan Anda berjalan berduaan, dengan Anda makan berduaan, itu menambah hubungan Anda semakin dekat, semakin erat. Sehingga tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Segala godaan, rintangan yang Anda alami dalam perjalanan kehidupan rumah tanggamu akan sirna. Oleh kenapa? Oleh karena komitmen berjalan bersama terus dalam kehidupan Anda. Gunakan waktu berjalan bersama dengan istri. Mudah-mudahan tips pendek ini akan mampu membuat rumah tanggamu, rumah tangga saya dan saudara akan lebih dekat dengan Tuhan. Doakan istri dan anak-anakmu di waktu pagi. Jangan pernah berdebat dengan istrimu. Yang ketiga, mari gunakan waktu untuk berjalan bersama istrimu. Sehingga kedekatan semakin terasa. Dan kebahagiaan akan menjadi bagian rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.
song salvation, that blessed Christmas morn. Sing glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild. God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Kita bersatu di dalam damai. Tuhan beserta kita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom, puji Tuhan kita boleh kembali berjumpa dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Dan kita sudah tiba di penghujung dari triwulan ini, Sabat ke-13 dengan tema Pilihlah pada hari ini. Kami berterima kasih karena saudara-saudara tetap mendukung kami dan tetap mempersiapkan diri dengan telah lebih dahulu mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edo Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama menolong dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang penuh dengan kebaikan, Allah yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Kami mau belajar firman-Mu, kiranya urapan Roh Suci-Mu menjadi bagian kami, menolong kami untuk melihat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yosua pasal 24. Yosua mengulas kembali karya penyelamatan dan kesetiaan Tuhan di dalam sejarah Israel. Lalu dia menuntut respon keputusan yang tegas. Umat dipanggil untuk memilih melayani Tuhan dengan setia dan meninggalkan segala bentuk berhala. Kejadian 12 ayat 7, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya. Janji ini menegaskan inisiatif anugerah Allah yang menjadi dasar covenant atau perjanjian bersama dengan Abraham. Ulangan 17 ayat 19. Raja Israel diperintahkan untuk terus membaca hukum Tuhan seumur hidupnya agar dia hidup dalam takut akan Allah. Lalu ada Ulangan 5 ayatnya yang ke-6. Allah menyatakan dirinya sebagai penebus yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Dasar ketaatan Israel adalah hubungan covenant atau perjanjian yang berakar kepada tindakan penyelamatan Allah. 1 Raja-Raja 11 ayat 2, ayat 4, dan ayat 9. Salomo jatuh dalam ketidaksetiaan karena dia membiarkan istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Dan ketidaktaatan ini membangkitkan murka Tuhan karena Salomo berpaling dari perjanjian yang telah jelas dinyatakan kepadanya.
2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Paulus menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan pertandingan iman dengan setia. Lalu ia menantikan mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan bagi semua yang setia dan menantikan kedatangannya. Sekarang kita melihat pengertian judul Pilihlah pada hari ini. Supaya kita lebih mengerti, maka ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan judul yang perlu kita tanyakan. Yang pertama, siapa yang berkata pilihlah pada hari ini dan kepada siapa ucapan itu disampaikan? Ucapan pilihlah pada hari ini disampaikan oleh Yosua, tetapi secara teologis ini sebenarnya adalah seruan dari Allah kepada umatnya melalui hambanya Yosua. Nah, seruan ini ditujukan kepada seluruh bangsa Israel, namun ditekankan kepada tanggung jawab pribadi setiap individu dan setiap rumah tangga. Itu sebabnya Yosua mengatakan, aku secara pribadi dan seisi rumahku. Artinya, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga bertanggung jawab membuat keputusan sendiri. Pertanyaan selanjutnya, mengapa ucapan ini disampaikan? Lalu apa makna teologisnya? Ucapan ini disampaikan dalam konteks pembaharuan atau renewal, pembaharuan covenant di Sikem. Setelah Allah mengingatkan Israel bagaimana karya penebusannya, mulai dari zaman Abraham, kemudian mereka dituntun keluar dari Mesir, sampai mereka menaklukkan Kanaan, semuanya diceritakan. Makna teologisnya adalah bahwa Allah itu setia kepada perjanjiannya. Lalu yang kedua, kesetiaan kepada Tuhan itu tidaklah otomatis atau turun-temurun, tetapi harus dipilih secara sadar di setiap generasi. Apakah ini berarti bahwa tentang kuasa memilih yang diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga dikatakan pilihlah? Jawabannya adalah ya. Seruan pilihlah menegaskan bahwa Allah memberikan kebebasan memilih atau free will kepada manusia, bahkan di dalam konteks covenant sekalipun. Tetapi kebebasan ini bukan kebebasan absolut tanpa arah, tetapi kebebasan untuk memilih siapa yang akan kita layani. Apakah kita akan melayani Tuhan atau ilah-ilah lain, menurut Ulangan 5 ayatnya yang ke-6. Lalu pertanyaan yang menarik, jika manusia dalam konteks ini adalah bangsa Israel, cenderung memilih yang jahat, apa masalah utama mereka sebenarnya? Sejarah Israel menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurang bukti atau mujizat, tetapi hati yang mudah berpaling dari Tuhan. Contohnya ada di 1 Raja-Raja 11 ayat 2, 4, dan 9. Penyembahan berhala ini seringkali muncul bukan sebagai penolakan terang-terangan, tetapi kompromi sedikit demi sedikit, kompromi hati dan kesetiaan yang mulai berlaku ganda. Setia kepada Allah, tapi pada saat yang sama juga berusaha berkompromi dengan ilah-ilah duniawi. Lalu, bagaimana saudara dan saya, kita bisa melatih diri untuk selalu memilih yang benar di mata Tuhan? Pelajaran sepanjang pekan ini memberikan beberapa prinsip rohani. Yang pertama, kita harus tetap menjaga ingatan akan karya penebusan Tuhan. Kalau saudara perhatikan, Yosua mengawali seruannya dengan dia menceritakan sejarah bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan orang Israel. Mengingat siapa Tuhan dan apa yang telah Ia lakukan menolong kita memilih yang benar. Yang kedua, kita harus hidup dekat dengan firman Tuhan. Ulangan 17 ayat 19 menegaskan bahwa membaca firman setiap hari itu membentuk hati yang takut akan Tuhan. Jadi, pilihan yang benar itu bukan otomatis, tetapi lahir dari pikiran yang terus-menerus dibaharui dan tenggelam di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus memahami bahwa pilihan secara pribadi berdampak secara kolektif. Pilihan individu mempengaruhi keluarga kita, mempengaruhi gereja kita, dan mempengaruhi generasi berikutnya. Contohnya ketika Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, artinya anak-anaknya, generasi selanjutnya.
Jadi, kesetiaan secara pribadi itu adalah kesaksian kepada publik. Yang keempat, kita harus menyadari bahwa kesetiaan itu adalah perjalanan hidup, bukan sesaat. Artinya, bukan setia kemarin sudah cukup. Tidak, tetapi itu adalah perjalanan. Seperti Paulus, kesetiaan yang sejati itu terlihat pada akhir perjalanan, bukan hanya di awal saja. Dia katakan di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya, memilih Tuhan harus diulangi setiap hari, bukan yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Lalu kemudian yang terakhir, bagaimana supaya kita memilih yang benar, menggantungkan diri pada anugerah Kristus. Karena tanpa Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ellen White dalam buku Great Hope, halaman 27, alinea yang kelima, menegaskan hal ini ketika dia mengatakan, pekerjaan ini hanya dapat diselesaikan melalui iman kepada Kristus oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Seorang Kristen akan merasakan godaan dosa, tetapi ia akan terus berjuang melawan dosa tersebut. Disinilah pertolongan Kristus diperlukan. Kelemahan manusia bersatu dengan kekuatan ilahi, dan iman akan berseru, terpujilah Allah yang memberikan kemenangan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 57. Itulah rahasia supaya saudara dan saya tetap terus memilih yang benar. Kita tiba pada ayat hafalan Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Baik, mari kita lihat apa latar belakang dan konteks ayat hafalan kita. Nah, saudaraku, Yosua pasal 24, ini adalah pidato perpisahan Yosua dengan bangsa Israel sebelum ia meninggal. Yosua pasal 24 ayat 9 mengatakan, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Nah, pidato ini disampaikan oleh Yosua di Shikem. Dan Shikem sendiri adalah tempat penting dalam sejarah bangsa Israel. Di sini adalah tempat di mana Abraham pertama kali menerima janji tentang tanah dalam Kejadian pasal 12 ayat 6 dan juga ayat 7. Para nabi dan bapa halaman 119 mengatakan, tidak ada satu tempat di seluruh negeri itu selain Shikem yang mempunyai begitu banyak kenang-kenangan yang suci, yang dapat mengalihkan ingatan mereka kembali kepada perjanjian dengan Allah Ibrahim dan Yakub, serta mengingatkan mereka kepada perjanjian mereka yang hikmat pada waktu mereka memasuki Kanaan. Nah, saudaraku yang terkasih, menurut para ahli, peristiwa ini terjadi sekitar 20 sampai 30 tahun setelah penaklukan. Dan di dalam pidato ini, Yosua mengajak dan memanggil bangsa Israel untuk membuat keputusan eksklusif, yaitu memilih Tuhan atau ilah lain. Pidato ini mengikuti pola perjanjian Hitit, yaitu panggilan yang dimulaikan dengan sejarah, kemudian seruan untuk setia, kemudian ada saksi di sana, dan diakhiri dengan penjelasan soal kutuk atau berkat. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita lihat apa pengertian kalimat jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, jika Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar, mengapa Yosua memberikan pilihan untuk memilih? Nah, saudaraku yang terkasih, gaya bahasa yang digunakan Yosua di sini dikenal dengan istilah retorika provokatif. Artinya kalimat ini sebenarnya adalah sindiran. Nah, Ellen G. White di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 117 mengatakan, beberapa tahun telah berlalu sejak orang banyak itu menetap di tanah pusaka mereka, dan sudah dapat dilihat munculnya dosa-dosa yang sama yang hingga saat itu telah mendatangkan hukuman ke atas diri Israel. Jadi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ini adalah sebuah kalimat yang mengungkapkan penyembahan berhala adalah tidak baik dan menolak
Dan menolak Tuhan adalah sebuah kebodohan. Nah, kalau begitu mengapa ini menjadi sindiran? Ada beberapa alasan. Yang pertama, oleh karena Yosua baru saja mengingatkan mereka tentang sejarah keselamatan dari Abraham. Kemudian bagaimana mereka keluar dari Mesir hingga pada saat mereka merebut tanah Kanaan. Dan semua ini adalah bukti jika menyangkal Tuhan adalah tindakan yang tidak masuk akal. Yang kedua, Yosua telah menjelaskan jika Tuhan telah membebaskan mereka dengan tanda-tanda ajaib, sedangkan berhala tidak pernah melakukan apa-apa bagi Israel. Oleh karena itu, memilih antara Allah atau berhala adalah sebuah lelucon. Dan yang ketiga, pernyataan Yosua sendiri, kita melihat bahwa Yosua sendiri mengatakan atau menyatakan posisinya jika ia dan keluarganya memilih beribadah kepada Tuhan. Bahkan setelah itu Yosua memaparkan akibat-akibat dari menyangkal Tuhan. Jadi pilihan yang diberikan di sini bukan karena adanya atau bukan karena tersedianya pilihan, tetapi ini adalah penekanan jika ada konsekuensi dari tindakan ketidaksetiaan umat. Jika demikian, dosa dan hukuman adalah hasil pilihan sadar dari umat, bukan karena takdir buta. Dan berkat atau kutuk itu tergantung pada respon terhadap kesetiaan mereka. Sehubungan dengan ini, Ellen G. White di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 120 mengatakan, pesan-pesan yang terakhir ini merupakan satu templakan yang keras bagi Israel. Berhala-berhala orang Amori tidak pernah sanggup untuk melindungi orang-orang yang menyembahnya. Oleh sebab dosa-dosa mereka yang keji dan merusak itu, bangsa-bangsa yang jahat itu telah dibinasakan. Betapa bodohnya bagi Israel untuk memilih menyembah dewa-dewa, untuk mana bangsa Amori telah dibinasakan. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, apa pengertian aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan? Bagaimana jika ada kaum keluarga Yosua yang memilih untuk tidak beribadah kepada Tuhan? Apakah Yosua tidak memberikan kebebasan penuh untuk memilih bagi keluarganya? Nah, saudaraku yang terkasih, kalimat ini adalah gambaran dari tanggung jawab seorang kepala rumah tangga dalam budaya Timur Dekat kuno. Dan di sini Yosua sementara mengklaim jika seluruh keluarganya secara individu telah memilih Tuhan, dan di sini Yosua menyatakan komitmen pribadi sebagai seorang pemimpin untuk memimpin kaum keluarganya dalam kesetiaan kepada Tuhan. Yosua tidak sedang membatalkan kehendak bebas anggota keluarganya, tetapi justru menetapkan arah spiritual keluarganya. Mengapa? Karena di dalam budaya Israel, kepala rumah tangga atau kepala keluarga bertanggung jawab untuk mengajar Taurat dan memimpin ibadah dalam keluarga. Oleh karena itu, pernyataan Yosua di sini tidak bersifat membatalkan kuasa memilih keluarganya, tetapi ini bersifat deklaratif, atau ini adalah sebuah deklarasi dengan sebuah harapan jika semua kaum keluarganya akan mengikuti Tuhan karena pengaruh dan teladannya, bukan karena ancaman. Dan jika anggota keluarganya menolak, itu adalah pilihan mereka. Tetapi posisi Yosua sebagai pemimpin keluarga begitu jelas dan telah tegas disampaikan di dalam pidato ini. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 2, halaman 296 mengatakan, mereka yang menjadi pemimpin dalam pekerjaan Allah harus sangat memperhatikan agar orang-orang di bawah tanggung jawab mereka, terutama mereka yang berada di rumah tangga, di rumah mereka sendiri, mengikuti jalan kebenaran. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan kamu ada di sana. Apa kisah yang mendasari kamu ada di sana? Siapa kamu yang dimaksud dan di manakah di sana itu? Serta mengapa dikatakan bahwa kamu ada di sana? Kisah yang mendasari kamu ada di sana ialah pidato terakhir Yosua dan pembaharuan perjanjian yang dimulai dari Yosua pasal 24 ayat 1-13, yaitu ketika Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel di Shikem dan atas nama Tuhan mengingatkan mereka akan sejarah karya Allah sejak nenek moyang mereka.
Secara garis besar, itu dimulaikan di ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa nenek moyang Israel memiliki latar belakang sebagai penyembah berhala di seberang sungai Efrat, yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Kemudian diceritakan bahwa Allah sendiri yang memanggil Abraham keluar dari penyembahan berhala itu, kemudian menuntun Ishak dan Yakub serta membebaskan Israel dari perbudakan Mesir melalui tanda-tanda besar. Allah melindungi mereka di padang gurun, mengalahkan musuh-musuh mereka, dan akhirnya memberikan tanah Kanaan beserta kota, kebun anggur, dan hasil yang bukan hasil usaha mereka sendiri. Intinya, bagian ini menegaskan bahwa keberadaan Israel di tanah perjanjian sepenuhnya karena anugerah dan kesetiaan Allah, bukan karena kekuatan atau jasa mereka sendiri. Ayat 12 dan 13 katakan, "Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya." Jadi kamu yang dimaksud ada di sana menurut konteks Yosua 24 ayat 1 adalah para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, para pengatur pasukannya, dan secara umum keseluruhan orang Israel saat itu. Nah, di manakah di sana itu? Sementara Yosua berbicara di hadapan bangsa itu di Shikem, dia menekankan bahwa mereka semua juga ada di sana, yaitu di setiap perjalanan sejarah nenek moyang mereka. Contohnya, sebagian besar orang yang ada di saat itu tidak mengalami peristiwa Eksodus. Tidak semua mereka berada di Horeb, namun Yosua mengatakan bahwa mereka semua ada di sana. Mengapa demikian? Karena dalam konteks perjanjian, Yosua ingin menekankan bahwa baik mereka, orang Israel yang saat itu telah memasuki tanah perjanjian Kanaan, dan bapak-bapak leluhur mereka di masa yang lalu adalah satu. Artinya, mereka semua telah masuk dalam perjanjian yang sama. Di sini, Yosua secara tidak langsung sedang mengulangi apa yang disampaikan Musa dalam Ulangan 5 ayat 3. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Sekarang mengapa Yosua memilih Shikem untuk peristiwa ini? Alfa Omega Jilid 2 halaman 135 katakan bahwa tidak ada satu tempat di seluruh negeri itu yang mempunyai begitu banyak kenangan yang suci yang dapat mengalihkan ingatan mereka kembali kepada perjanjian Allah dengan Abraham dan Yakub, serta mengingatkan mereka kepada perjanjian mereka yang hikmat pada waktu mereka memasuki Kanaan. Di tempat inilah terdapat Bukit Ebal dan Gerisim, saksi-saksi yang diam dari janji-janji yang sekarang di hadapan pemimpin mereka yang tidak lama lagi akan mati, akan diperbaharui. Kemudian Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 294-295 menekankan bahwa ada kesesuaian yang besar dalam pemilihan Shikem. Di tempat inilah perjanjian itu pertama kali diberikan kepada Abraham menurut Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Di wilayah yang sama, Yakub tampaknya telah memperbaharuinya menurut Kejadian 33 ayat 19 dan 20, dan di bawah sebuah pohon terbantin di Shikem, ia telah menjauhkan Allah asing dari keluarganya menurut Kejadian 35 ayat 2-4, sebagaimana kini diingatkan kembali oleh Yosua kepada orang Israel, yaitu di Yosua 24 ayat 23. Di tempat ini pula perjanjian itu telah diperbarui setelah kejatuhan kota Ai, Yosua 8 ayat 30-35. Tidak ada tempat yang lebih tepat daripada Shikem untuk kata-kata perpisahan Yosua dan sebagai lokasi pembaruan perjanjian Israel dengan Allah. Nah, geografi dari peristiwa ini yaitu Shikem dengan sendirinya menyampaikan panggilan untuk menunjukkan kesetiaan yang tidak terbagi kepada Tuhan, menolak semua Allah lain. Shikem adalah tempat pengambilan keputusan, tempat untuk memandang masa depan tanpa melupakan masa lalu. Sekarang, mengapa peristiwa sejarah masa lalu itu harus kembali diceritakan? Apa tujuannya serta apa pelajarannya bagi kita? Pengulangan sejarah masa lalu menunjukkan bahwa subjek atau tokoh utamanya adalah Allah, bukan Israel. Sebaliknya, Israel hanyalah objek. Dengan demikian, baik perjanjian serta bagaimana proses penggenapannya sehingga Israel boleh menduduki tanah Kanaan, semuanya itu adalah inisiatif dan hasil karya Allah sendiri. Andrews Bible Commentary halaman 389 mengatakan bahwa semua peristiwa masa lalu yang diceritakan adalah untuk menekankan kedaulatan Tuhan atas Israel.
Keberadaan Israel di Kanaan bukan karena kebetulan, melainkan karena rancangan ilahi. Dan tujuan Allah adalah agar mereka tidak melupakan Allah serta kasih dan anugerahnya terhadap kehidupan mereka. Dan dengan demikian mereka akan percaya, tunduk, dan taat kepadanya bukan karena takut tetapi karena kasih dan kerelaan. Mazmur 78 ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah tetapi memegang perintah-perintahnya. Alfa Omega Jilid 2, 135 dan 136. Yosua mengulangi kembali peristiwa Israel, mengingatkan kembali akan pekerjaan Allah yang ajaib, agar supaya semua orang mempunyai satu perasaan akan kasih dan rahmat-Nya dan mau melayani Dia dengan tulus, ikhlas, dan setia. Pelajarannya bagi kita ialah bahwa kita sama sekali tidak boleh melupakan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah bagi kita. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita perlu sadar bahwa setiap hari kita hidup hanya oleh karena kasih dan kemurahannya. Dengan demikian, kita akan mengasihi Dia, menuruti perintah-perintahnya, dan setia melayani Dia sampai akhir kehidupan kita. Baik, terima kasih pendeta. Berikutnya kita melihat tema dengan tulus dan setia. Apa imbauan utama Yosua kepada bangsa Israel? Kalau kita baca Yosua 24 ayat 14-15, dan pilihan apa yang dia perhadapkan kepada mereka. Di dalam pelajaran ini, Yosua 24 ayat 14-15, Yosua dengan tegas mengimbau bangsa Israel untuk takut akan Tuhan dan melayani Dia dengan tulus dan setia. Dia juga meminta mereka untuk menyingkirkan ilah-ilah lain yang pernah disembah oleh leluhur mereka. Ia menempatkan Israel di persimpangan jalan dan mereka harus membuat keputusan. Yang pertama, mereka harus memilih setia kepada Tuhan. Dia adalah pencipta, Dia adalah penebus mereka, dan Dia adalah Allah yang hidup. Mereka harus hidup sebagai umat perjanjian dan mereka harus meninggalkan Allah-Allah lain. Kalau mereka meninggalkan Allah-Allah lain, itu adalah keputusan sadar dan sifatnya pribadi. Yosua sendiri memberi teladan pada waktu dia menyatakan deklarasi iman. Tetapi aku pribadi dan seisi rumahku, keluarganya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan rohani harus dimulai dari komitmen pribadi yang nyata. Pertanyaan selanjutnya, apa makna teologis dari melayani Tuhan dengan tulus dan dalam kebenaran? Apa artinya tulus dan dalam kebenaran? Lalu bagaimana ini dihubungkan dengan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu tidak berarti hidup dalam kecemasan atau ketakutan emosional, tetapi rasa hormat, rasa kagum, dan tunduk kepada Allah yang kudus, Allah yang besar, dan Allah yang berdaulat. Ini adalah kesadaran kita bahwa Allah itu bukan hanya Bapa yang pengasih, tetapi Dia juga adalah Raja yang berhak atas kesetiaan penuh umatnya. Jadi dari sikap batin inilah lahir kehidupan yang taat dan bertanggung jawab. Pelayanan Israel digambarkan dengan dua istilah kunci dalam pelajaran ini. Kata yang pertama adalah tulus atau tamim dalam bahasa Ibrani, artinya menunjukkan kepada keutuhan, ketidakterbagian, integritas hati. Istilah ini sering dipakai untuk korban yang tidak bercacat. Jadi tulus artinya whole, utuh, sepenuhnya tidak bercacat. Lalu kemudian kata yang kedua adalah kata kebenaran atau kesetiaan dalam bahasa Ibrani, emet. Menunjuk pada keteguhan, keandalan, dan konsistensi. Kata ini seringkali dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan karakter Allah sendiri. Dia yang setia, Dia yang konsisten dalam menepati janjinya. Jadi dengan demikian, melayani Tuhan dengan tulus dan setia artinya kita mencerminkan karakter Allah yang setia dalam kehidupan kita. Ini bukan sekedar ketaatan secara lahiriah, tetapi kesetiaan batin yang konsisten yang lahir oleh karena rasa syukur karena Allah telah lebih dahulu menyelamatkan. Pertanyaan aplikasi. Apa artinya bagi kita saat ini
untuk melayani Tuhan dengan tulus dan dalam kebenaran, dan faktor-faktor apa yang dapat menghalangi pengabdian kita sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku, melayani Tuhan dengan tulus dan setia pada masa kini berarti kita mengabdi kepada Allah dengan hati yang tidak terbagi. Tidak boleh dibagi dengan ilah-ilah modern seperti materialisme, ambisi pribadi, kenyamanan duniawi, kesenangan duniawi, entertainment, dan lain sebagainya. Yang kedua, artinya kita menjalani iman yang konsisten. Bukan hanya aktif secara religius di gereja, tetapi dalam setiap aspek, dalam karakter, dalam pilihan moral, dalam gaya hidup, dalam apa yang kita makan, kita minum, dan semua yang kita lakukan harus konsisten. Dan yang ketiga, kita harus merespon kasih karunia Allah dengan rasa syukur, bukan hanya terpaksa, kewajiban, atau formalitas belaka. Tetapi, faktor-faktor apa yang seringkali dapat mengganggu pengabdian kita kepada Tuhan? Ada beberapa faktor, ada 4. Yang pertama, kalau kompromi-kompromi kecil dibiarkan, perlahan-lahan dia bisa mengikis kesetiaan kita. Yang kedua, kalau kita punya prioritas yang salah, apakah itu pekerjaan, keluarga, bahkan pelayanan sekalipun, kalau itu menggantikan Allah sebagai pusat hidup, ini dapat menghalangi pengabdian kita yang sepenuhnya. Yang ketiga, ibadah yang rutinitas dan formalitas. Tidak ada relasi pribadi yang hidup dengan Tuhan. Beribadah seadanya saja. Dan yang keempat, oleh karena ada ketakutan kehilangan identitas duniawi, status, penerimaan sosial, ini semua membuat umat-umat Tuhan menjadi tawar hati dan tidak bisa mengabdi sepenuhnya. Jadi saudaraku, seperti Israel, kita dipanggil untuk membuat pilihan yang sadar setiap hari. Kesetiaan kepada Tuhan itu bukan keputusan sekali seumur hidup, tetapi komitmen setiap hari. Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 390 menegaskan tentang kata-kata Yosua ini. Dia katakan, Israel pun diingatkan untuk mengharapkan bukan hanya berkat yang melimpah dari Tuhan jika mereka tetap setia pada perjanjian, tetapi juga ada kutukan perjanjian yang merusak jika mereka tidak setia. Hal ini seharusnya mendorong mereka untuk tetap setia. Setelah Israel masuk ke dalam covenant dengan Tuhan, mereka harus memilih entah untuknya atau melawannya. Mereka kenyataannya mengukuhkan tekad mereka bahwa mereka mau mengikuti Tuhan. Yosua 24 ayat 22. Dan dia tidak akan rela membagi kesetiaan yang seharusnya diberikan kepadanya dengan ilah-ilah lain. Tuhan menuntut pengabdian dan kesetiaan yang penuh karena Israel sudah masuk dalam covenant bersama dengan dia. Kita tiba pada pokok diskusi selanjutnya tentang bebas untuk melayani. Nah, saudaraku, pidato Yosua di dalam pasal 24 ini memberi gagasan jika melayani Tuhan itu tidak mudah. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Yosua tidak menekankan pelayanan yang berdasarkan kasih karunia? Apakah Yosua sementara mengajarkan pelayanan kepada Tuhan yang didasari oleh rasa takut? Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam pidato ini sebenarnya Yosua sementara menegaskan keseriusan di dalam perjanjian. Yosua tidak menyangkal kasih karunia. Justru Yosua mendasarkan pidatonya pada kasih karunia Tuhan yang telah ditunjukkan di dalam sejarah bangsa Israel. Tetapi di sini Yosua ingin menekankan respon bangsa Israel terhadap kasih karunia yang telah diberikan oleh Allah. Respon itu harus serius, respon itu harus sadar, dan respon itu harus penuh dengan komitmen. Dan kata tidak mudah di sini bukan berarti tidak mungkin, tetapi tidak mudah di sini berarti ada resiko kegagalan oleh karena godaan atau juga ketidaktaatan. Takut akan Tuhan di sini bukan berarti kita harus gemetar ketakutan seperti menghadapi musuh. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah sikap hormat yang dalam terhadap kekudusan Allah karena Ia adalah suci, mulia, dan berbeda dari segala sesuatu di dunia ini. Ketika Yosua berkata, Ia adalah Allah yang kudus, yang cemburu, Yosua
ingin menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang layak disembah dan Ia tidak rela umatnya untuk membagi hati mereka dengan Allah lain. Kata cemburu di sini bukan seperti cemburu manusia yang iri, tetapi ini adalah kasih setia yang sungguh-sungguh. Seperti seorang suami yang ingin istrinya setia. Oleh karena hubungan itu didasarkan pada perjanjian dan cinta. Demikian juga Tuhan cemburu karena Dia ingin umatnya setia. Jadi takut akan Tuhan artinya menghargai siapa Tuhan atau siapa Allah sesungguhnya, mentaatinya dengan rendah hati dan menjauhi dosa bukan karena takut dihukum, tetapi karena tidak ingin menyakiti hubungan dengan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kasih yang penuh hormat, bukan ketakutan yang membuat kita lari, tetapi justru menarik kita lebih dekat kepadanya. Christopher Wright di dalam The Mission of God halaman 298 mengatakan, Yosua tidak menawarkan pelayanan yang mudah, tetapi pelayanan yang benar. Ia tahu bahwa komitmen sejati lahir dari pengertian akan kekudusan Allah dan kerapuhan manusia. Ellen G. White di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 119 mengatakan, Yosua ingin menuntun mereka untuk berbuat bakti kepada Allah. Bukan oleh paksaan, melainkan dengan tulus hati. Kasih kepada Allah adalah dasar dari agama. Ikut serta dalam pelayanannya dengan didorong hanya oleh pengharapan akan mendapatkan pahala atau takut menerima hukuman, tidak ada gunanya sama sekali. Nah, saudara, kalau kita membaca pelajaran hari Selasa sekolah sahabat kita, di sana ada kalimat yang mengatakan jika pengampunan dosa itu bukan hak, tetapi mujizat. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa pengampunan dosa itu bukan hak, tetapi mujizat dari kasih karunia? Nah, saudara, dalam kerangka Alkitab, dosa itu adalah pemberontakan terhadap kekudusan Allah. Dan pada kenyataannya Alkitab juga mengatakan bahwa semua orang telah berdosa. Alkitab juga menyebutkan jika akibat dari dosa adalah maut. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang memiliki klaim atas pengampunan. Mengapa? Paling sedikit ada 3 alasan. Yang pertama, oleh karena manusia tidak layak menerima pengampunan itu. Status kita manusia adalah terpisah dengan Allah. Dosa telah membawa pemisah antara manusia dengan Allah, sehingga tidak seorang pun yang memiliki hak untuk menuntut pengampunan. Yang kedua, manusia tidak mampu menerima pengampunan. Kenapa? Hati manusia secara alami cenderung membalas, cenderung menyimpan dendam, dan bukan mengampuni. Oleh karena itu, kemampuan mengampuni, sama seperti Allah yang mengampuni, itu adalah mujizat dan karunia. Itu adalah karya dari Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika kita menerima pengampunan Allah, karena kita telah mengampuni sesama, itu adalah sebuah mujizat dan pemberian. Dan alasan yang ketiga, oleh karena manusia tidak memiliki apa-apa untuk bermegah. Efesus pasal 2 ayat 8-9 Alkitab menjelaskan jika karena kasih karunia tidak seorang pun yang dapat bermegah. Oleh karena itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 1008 mengatakan, keselamatan tidak dihasilkan oleh usaha manusia. Keselamatan adalah karunia cuma-cuma tanpa uang atau harga. Kita tiba pada pokok pembahasan bahaya penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala dan mengapa hal itu berbahaya? Penyembahan berhala secara umum berarti memberikan kepada selain Allah posisi, kepercayaan, ketaatan, atau kasih yang seharusnya hanya milik Allah. Dan dalam konteks perjanjian lama, menurut The Zondervan Encyclopedia of the Bible, volume 3 halaman 272, penyembahan berhala atau idolatry adalah bentuk atau praktek penyembahan kepada Allah-Allah lain, yaitu Allah-Allah bangsa-bangsa kafir lain, yang kebanyakan direpresentasikan oleh patung atau benda-benda mati lainnya selain kepada Yahweh, Allah Israel, yaitu Allah yang hidup.
Mengapa penyembahan berhala berbahaya? Penyembahan berhala adalah pelanggaran terhadap hukum yang pertama. Keluaran 20 ayat 3 katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Melakukannya tidak hanya berbuat dosa, tetapi juga menyakiti hati Tuhan. Sebab Keluaran 34 ayat 14 katakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Hal ini membawa akibat yang mengerikan. Ulangan 8 ayat 19 dan 20. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, ada beberapa fakta akibat penyembahan berhala yang dialami oleh orang Israel, yaitu murka Allah dengan hilangnya hadirat dan perlindungan Allah menurut Hakim-Hakim 2 ayat 11-15. Kemudian mereka mengalami penindasan dan kekalahan oleh musuh, kehancuran moral dan sosial, serta penghakiman dan juga pembuangan yang mereka alami dalam sejarah perjalanan bangsa mereka. Mengapa Yosua memberikan amaran untuk menjauhkan Allah asing di sini? Apa arti mencondongkan hati kepada Allah dan mengapa harus mencondongkan hati kepada Allah, serta apa respon orang Israel saat itu dan apa maknanya? Yosua 24 ayat 23, ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Yosua memberikan amaran ini karena menurut Alfa Omega Jilid 2 halaman 136, perbaktian kepada berhala masih tetap dijalankan dengan sembunyi-sembunyi. Dan Yosua berusaha sekarang ini untuk membawa mereka kepada satu keputusan yang akan melenyapkan dosa ini dari Israel. Andrews Bible Commentary halaman 390 memberi informasi bahwa di antara orang-orang Israel saat itu ada yang masih menyimpan berhala-berhala orang Kanaan, dan inilah saatnya mereka harus membuang semua hal itu. Dalam Yosua 24 ayat 23, mencondongkan hati atau natah bahasa Ibraninya secara literal berarti merentangkan atau membengkokkan. Artinya Israel harus secara aktif dan sadar mengarahkan seluruh pusat kehidupan atau keputusan hidup mereka kepada Tuhan saja sebagai satu-satunya objek kesetiaan dan penyembahan. Alfa Omega Jilid 2 halaman 136 mengatakan bahwa Yosua ingin menuntun mereka untuk beribadah kepada Allah bukan oleh paksaan, melainkan dengan tulus dan penuh kasih. Yosua berusaha menuntun para pendengarnya saat itu untuk menimbang-nimbang kata-kata mereka dan menahan diri daripada mengadakan janji-janji yang mereka belum sedia untuk menggenapinya. Mencondongkan hati kepada Allah adalah syarat untuk memperbaharui perjanjian dengan Allah. Itulah sebabnya sesudah bangsa itu memberi respon, Yosua 24 ayat 25 katakan bahwa pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Nah, respon orang Israel saat itu menurut Yosua 24 ayat 24, lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Respon mereka ini menandakan komitmen dan kesetiaan serta penurutan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 297 memberi komentar bahwa 3 kali bangsa itu menegaskan kesetiaan mereka kepada Yehova sehingga menambah kekhidmatan pada pernyataan mereka dan meneguhkan kembali perjanjian mereka. Nah, bagaimana penyembahan berhala bisa terjadi saat ini, saudaraku? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 1011, banyak orang yang menyandang nama Kristen sedang melayani Allah-Allah lain selain Tuhan. Pencipta kita menuntut pengabdian yang tertinggi, kesetiaan yang utama. Apapun yang cenderung mengurangi kasih kita kepada Allah atau menghalangi pelayanan yang seharusnya kita berikan kepadanya dengan sendirinya menjadi berhala. Bagi sebagian orang, tanah, rumah, dan usaha dagang mereka menjadi berhala. Usaha-usaha bisnis dijalankan dengan semangat dan energi yang besar, sementara pelayanan kepada Allah dijadikan hal yang sekunder. Ibadah keluarga diabaikan dan doa pribadi dilupakan. Dan dalam buku The Signs of the Times 26 Januari 1882, pena inspirasi katakan, ada banyak orang yang hatinya menjadi begitu keras oleh kemakmuran sehingga mereka melupakan Allah dan melupakan kebutuhan sesama manusia.
Orang-orang yang mengaku Kristen ini menghiasi diri dengan perhiasan, renda, dan pakaian mahal, sementara orang-orang miskin milik Tuhan menderita kekurangan, kebutuhan yang paling mendasar. Pria dan wanita yang mengaku telah ditebus oleh darah juru selamat menyia-nyiakan sarana yang dipercayakan kepada mereka untuk menyelamatkan jiwa-jiwa lain, lalu dengan enggan memberikan persembahan mereka bagi pekerjaan, agama, dan hanya memberi dengan murah hati bila hal itu mendatangkan kehormatan bagi diri mereka sendiri. Mereka ini adalah penyembah berhala. Sekarang apakah amaran tentang bahaya penyembahan berhala saat ini bagi kita dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 1106. Segala bentuk penyembahan yang palsu adalah perzinahan rohani. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Ia tidak dapat dipermainkan. Ia membenci penyembahan berhala sebab pengaruhnya bersifat merusak. Penyembahan berhala merendahkan pikiran dan menuntun kepada hawa nafsu serta segala macam dosa. Inilah amarannya bagi kita tentang bahaya penyembahan berhala. Selected Messages, buku yang kedua halaman 318 memberikan nasihat agar kita dapat menghindari penyembahan berhala modern dengan cara yang pertama, menyelidiki firman Allah dengan hati yang penuh doa dan penyerahan kepada Allah. Yang kedua, selidiki hati kita sendiri dari segala kebiasaan-kebiasaan duniawi yang menjauhkan kita dari Allah dan menghalangi pelayanan kita kepadanya. Yang ketiga, meminta dalam doa yang tulus dan sungguh-sungguh agar Allah menunjukkan apa saja praktek hidup yang dapat menarik pikiran dan kasih kita daripadanya. Yang keempat, selidikilah dan meditasikanlah hukum-hukum Allah. Melalui hukum-hukum ini, engkau dapat melihat dan mengalahkan setiap cacat dalam tabiatmu. Engkau dapat melepaskan diri dari setiap berhala dan menghubungkan dirimu sendiri dengan tahta Allah melalui rantai emas kasih karunia dan kebenaran. Sekarang kita mempelajari tema mengakhiri dengan baik. Apa yang dicatat dalam Yosua 24 ayat 29 sampai 33 dan bagaimana catatan ini merangkum perjalanan Israel dari masa lalu dan menuju masa depan. Kalau kita lihat Yosua 24 ayat 29 sampai 33 mencatat kematian dan penguburan Yosua, lalu kemudian Eleazar imam besar, lalu juga ada penguburan tulang-tulang Yusuf di tanah pusaka Israel. Nah, ketiga peristiwa ini sebenarnya bukan sekedar laporan historis, tetapi adalah sebuah penutup teologis yang syarat dengan makna. Menurut cerita ini, maka sebenarnya ini melihat kepada dua sisi. Yang pertama adalah melihat ke belakang. Dengan mengingat janji Allah kepada para leluhur di Kejadian 12, lalu kemudian 50 ayat 25, yang sekarang ini sudah digenapi, bagaimana tulang-tulang Yusuf yang dahulu dibawa keluar dari Mesir, Keluaran 13, akhirnya dimakamkan di Sikem. Ini tanda bahwa perjalanan dari perbudakan menuju kepemilikan tanah telah selesai. Tapi pada saat yang sama, ini juga melihat ke depan, dengan menegaskan bahwa sekarang ini generasi baru memikul tanggung jawab rohani. Para pemimpin besar telah wafat, tetapi perjanjian Allah dengan umatnya tetap berlaku. Dan masa depan Israel sekarang ini bergantung pada kesetiaan generasi selanjutnya. Dengan demikian, kitab Yosua itu tidak berakhir dengan contohnya kemenangan militer, tetapi berakhir dengan kesetiaan Allah yang terbukti di dalam sejarah. Apa makna teologis dari penutupan kitab Yosua ini bagi konsep kesetiaan Allah dan tanggung jawab generasi berikutnya? Secara teologis, penutupan kitab Yosua ini menegaskan dua kebenaran besar yang berjalan beriringan. Yang pertama, kesetiaan Allah yang tidak berubah. Penguburan Yosua, Eleazar, dan Yusuf menjadi saksi bahwa Yahweh setia menepati janjinya dari generasi ke generasi. Apa yang Dia janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf menjadi kenyataan. Yang kedua, tanggung jawab iman tidak dapat diwariskan secara otomatis. Artinya, meskipun Allah setia, tetapi iman umat tidak pernah dijamin lintas generasi. Dan sayang sekali kita tahu ceritanya. Ini ditunjukkan kemudian dalam kitab Hakim-Hakim. Generasi yang datang selanjutnya
tidak setia seperti Yosua dan pendahulunya. Dan yang selanjutnya adalah dari cerita ini ada pengharapan eskatologis di masa yang akan datang. Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 390 menyatakan, para pemimpin ini, artinya mereka yang sudah dikuburkan, mereka menantikan pemenuhan akhir janji-janji Allah. Mereka melihat dan menikmati pemenuhan sebagian dari janji-janji itu, tetapi mereka meninggal dunia sambil menantikan pemenuhan sepenuhnya di negeri yang lebih baik, yaitu negeri surgawi menurut Ibrani 11. Semua janji, iman, dan harapan tetap tak terpisahkan di hati umat Allah. Artinya, mereka tetap memandang ke depan kepada tanah air yang lebih baik, di mana semua janji akan dipenuhi secara lengkap. Pertanyaan selanjutnya, jika Yosua telah mengakhiri dengan baik, sebagaimana Rasul Paulus di 2 Timotius 4 ayat 7, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana supaya kita juga dapat mengakhiri pertandingan ini dengan baik? Saudaraku, kunci keberhasilan Yosua bukan kepada kekuatan militernya, tetapi kepada kesetiaan seumur hidup kepada Tuhan. Ia hidup dengan konsisten. Dia memimpin bukan dengan kata-kata, tetapi dengan teladan. Dan dia menutup hidupnya dengan iman yang teguh. Bagi saudara dan saya pada hari ini, bagaimana supaya kita dapat mengakhiri dengan baik? Ada beberapa nasihat. Yang pertama, kita menjadikan kesetiaan itu sebagai komitmen seumur hidup. Bukan hanya di awal, bukan hanya hari ini, tetapi besok dan seterusnya. Kemudian, mari kita mewariskan faith legacy atau mewariskan iman yang hidup. Bukan hanya sekedar tradisi keagamaan. Tetapi mari kita seperti Israel, gereja dan keluarga Kristen selalu berjarak ada satu generasi. Dan kalau kita tidak mempersiapkan generasi selanjutnya, maka akan terjadi kemunduran rohani. Lalu yang ketiga, mari kita menghidupkan kebenaran yang telah diwariskan. Bukan cuma sekedar mengetahui tentang doktrin, tetapi menghidupkan kebenaran tersebut. Dan yang paling penting yang terakhir, bersandar kepada kasih karunia Kristus. Bukan kepada prestasi, bukan kepada pengetahuan, tetapi sama seperti Paulus, jaminan akhir hidup kita bukan kepada apa yang kita capai, tetapi kepada kesetiaan Allah di dalam Kristus. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa di dalam Yosua pasal 24, batu dijadikan saksi? Bukankah ini terdengar animisme? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam budaya Hitit, atau budaya Amorit, atau budaya Timur, atau budaya Mesopotamia kuno, benda mati ini sering dijadikan saksi dalam perjanjian internasional atau perjanjian suku. Nah, ini bukan karena benda tersebut dianggap memiliki jiwa atau kuasa ilahi, melainkan sebagai simbol abadi dan tak berubah yang dapat mengingatkan pihak-pihak pada komitmen mereka. Nah, di dalam konteks Yosua pasal 24 ini, batu di sini tidak disembah, melainkan berfungsi sebagai monumen peringatan yang mengingatkan generasi mendatang akan sumpah perjanjian mereka di hadapan Tuhan. Dan frasa batu telah mendengar, itu kita bisa baca dalam ayat 27, ini adalah sebuah metafora, dan ini adalah hal yang umum dalam sastra Ibrani. Jadi batu-batu ini tidak benar-benar mendengar, tetapi menekankan bahwa tempat dan objek itu akan menjadi saksi sejarah. Nah, di dalam budaya kuno, simbol fisik ini sangat penting untuk melestarikan kenangan iman. Batu saksi di Sikem ini berfungsi sebagai tugu peringatan yang menghubungkan generasi masa itu dengan generasi-generasi di masa yang mendatang. Seventh-day Adventist Bible Commentary Jilid 2 halaman 297 mengatakan batu itu abadi. Ukiran di atasnya tetap ada selamanya sebagai saksi bisu bagi generasi-generasi berikutnya, bahkan setelah para pengikirnya meninggal. The New International Commentary
on the Old Testament halaman 358 juga mengatakan batu itu telah menjadi saksi bisu atas firman yang Tuhan ucapkan kepada Israel. Penekanan di sana terletak pada apa yang Tuhan katakan, bukan pada apa yang umat itu katakan. Dan hal ini dilakukan untuk memotivasi umat agar menunjukkan kesetiaan yang sejati. Apapun yang akan dilakukan Israel dengan perjanjian itu akan dilakukan dengan latar belakang catatan perbuatan Allah di masa lalu. Baik saudara, lalu bagaimana dengan model batu sebagai saksi? Apakah ini dapat diadopsi dalam konteks gereja modern atau gereja masa kini? Nah saudaraku yang terkasih, gereja masa kini dapat menciptakan monumen-monumen yang menjadi saksi peringatan di dalam gereja. Dan itu bisa dilakukan lewat 3 hal. Yang pertama, itu bisa lewat simbol fisik. Itu bisa berupa plakat gereja, atau bisa lewat visi misi gereja yang dipajang. Itu bisa juga berupa buku catatan gereja yang mencatat sejarah-sejarah, mencatat peristiwa-peristiwa, bahkan juga keputusan-keputusan penting jemaat. Ada juga jemaat yang membuat yearbook jemaat sebagai tugu peringatan yang bukan saja menceritakan kebaikan Tuhan di masa lalu, tetapi juga mengajak generasi berikutnya untuk meneladani kesetiaan generasi sebelumnya. Yang kedua, ini bisa dibuat lewat kebaktian gereja. Gereja dapat membuat suasana menjadi saksi peringatan dalam ibadah gerejawi. Contohnya lewat ibadah Sabat komitmen, ataupun doa pengutusan pegawai jemaat, ataupun lewat upacara perjamuan suci yang diadakan 4 kali dalam setahun. Ini semua dapat menjadi saksi peringatan untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dapat dikatakan ini yang paling penting, yaitu lewat pendidikan dan disiplin dalam gereja. Pendidikan dan pengajaran dalam gereja dapat menjadi batu peringatan bagi generasi muda. Pendidikan Kristen yang ditanamkan kepada anak-anak muda sejak dini akan menjadi monumen yang kuat dan penting bagi keberlangsungan warisan iman di dalam gereja. Membina pendidikan sejati halaman 36 berkata, Ia yang menciptakan otak telah menetapkan hukum-hukumnya, menjamin perkembangannya sesuai dengan hukum-hukum tersebut. Di dalam rumah dan tempat kudus, melalui benda-benda alam dan seni, dalam pekerjaan dan perayaan, dalam bangunan bait suci, dan batu peringatan. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimanakah kita bisa memilih Tuhan hari ini? Dari Yosua pasal yang ke-24 ada beberapa pelajaran penting sehubungan dengan bagaimana kita bisa memilih Tuhan hari ini. Yang pertama, kita perlu mengingat segala perbuatan ajaib dan kebaikannya bagi kita setiap hari. Yang kedua, kita perlu menyingkirkan segala Allah asing dalam kehidupan kita, yaitu segala sesuatu yang cenderung mengurangi kasih kita kepada Allah yang hidup serta menghalangi pelayanan kita yang seharusnya baginya. Yang ketiga, kita perlu mencondongkan hati kita kepada Allah. Dan hal ini bisa dilakukan melalui pertolongan Roh Kudus. 1 Raja-Raja 8 ayat 58. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Roh Kudus, saudaraku, akan menginsafkan kita dari dosa, kebenaran dan penghakiman, dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Menurut Yohanes pasal 16 ayat 8, 13, dan 14. Kemudian 1 Korintus 12 ayat 3 bagian B. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dalam buku Sons and Daughters of God halaman 159, kecuali kita bergantung pada kuasa yang berada di luar dan di atas diri kita sendiri, musuh akan berhasil mendatangkan kehancuran bagi kita. Tetapi dengan memandang kepada Yesus, dengan mempelajari kehidupan dan tabiatnya, serta dengan sungguh-sungguh merindukan untuk menjadi seperti Dia, pikiran kita akan diarahkan secara seimbang ke jalur yang benar, sehingga kita dapat mengalahkan sifat mementingkan diri sendiri dan memilih jalan kebenaran. Jika hatimu dipenuhi dengan kasih kepada Kristus, hal itu akan dibuktikan bahwa Ia lebih kuat daripada hawa nafsu yang dahulu menguasaimu, yang pemuasanya telah merusak dorongan-dorongan yang mulia dan menyerahkan jiwa kepada belas kasihan pencobaan iblis. Ketika hati orang berdosa tersentuh, ia menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Allah.
Ia melihat dalam diri Yesus daya tarik yang tiada bandingnya dan hatinya pun terpikat untuk membuat pilihan memilih Tuhan. Nah, apa upah memilih Tuhan serta apa akibatnya bila tidak memilih Tuhan? Memilih Tuhan artinya memilih kehidupan dan berkat. Sebaliknya tidak memilih Tuhan artinya memilih kematian atau kutuk. Ulangan 30 ayat 15-20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu. Nah, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Serta Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Inilah reward dan juga punishment jika kita memilih Allah dan bila kita tidak memilih Allah. Nah, mengapa pilihannya harus hari ini? Karena hari ini, saudaraku, mengindikasikan kesempatan dan rahmat Allah. Yakobus 4 ayat 14 mengamarkan kita bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sebab hidup ini hanyalah seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya besok mungkin bisa menjadi terlalu terlambat bagi kita masing-masing untuk kita membuat keputusan memilih Allah. Ibrani 3 ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Kemudian ayat yang ke-15, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi pada peristiwa di Kades dan Barnea, kesempatan diberikan kepada orang Israel pada hari itu, namun mereka menolak. Akibatnya mereka harus mengembara, saudaraku, 40 tahun lagi di padang gurun. Padahal bila hari itu mereka memilih untuk percaya kepada Allah dan firman-Nya, maka mereka sudah pasti masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 412. Roh Kudus menyampaikan pesan yang sama kepada kita pada hari ini. Dari generasi ke generasi, seruan belas kasihan yang sama terus disuarakan, memanggil manusia untuk menemukan kelegaan jiwa di dalam Kristus. Namun segera belas kasihan tidak lagi memohon dan hari keselamatan akan berakhir. Saudaraku, pilihlah Tuhan pada hari ini, maka kita akan hidup. Terimalah undangan Kristus dalam Matius 11 ayat 28 pada hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, Engkau sungguh baik, Engkau setia, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur atas kesempatan kami boleh belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus, menerangi pikiran kami ya Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu, serta memampukan kami dengan kuasa sorga, supaya pelajaran yang kami pelajari dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Kami manusia yang lemah Tuhan, ampuni kami, sanggupkan kami, dan kiranya Engkau berkati kami untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa memohon berkat dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan pimpinlah aku
Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kembali kami datang lagi bersyukur, berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami datang memuliakan Engkau ya Tuhan, meninggikan nama-Mu. Karena kami percaya hanya Engkau yang layak dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami bersyukur oleh karena kami telah tiba di Sabat terakhir untuk tahun 2025. Kami rindu nasihat firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami mau berdoa secara khusus hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, yang akan membawakan firman, kiranya urapan kuasa sorga menjadi bagiannya, sehingga pekabaran yang dibawakan akan menjadi kekuatan kepada kami semua ya Tuhan, di dalam menjalani dan mengakhiri tahun 2025. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau bersedia menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu ya Bapa. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Be
Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Selamat Sabat kepada semua sahabat Cornelius Media di mana saja Anda berada. Pada hari Sabat ini kita akan mempelajari dan merenungkan bersama firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami memohon Tuhan menyucikan hati kami. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini benar-benar berasal daripada Tuhan. Ampuni kami orang berdosa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, perenungan firman Tuhan kita pada hari Sabat ini diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-16 sampai ayat 18. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Di sana firman Tuhan mengatakan seperti begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda datang ke gereja, lalu Anda mengharapkan supaya firman Tuhan yang Anda dengarkan, ataupun doa yang dipanjatkan pada saat itu, ataupun lagu-lagu pujian yang Anda dengarkan pada saat ibadah, dapat menghilangkan harapan kita? Apakah ada yang datang di gereja dengan kerinduan supaya dipatahkan semangatnya? Atau apakah ada yang berharap agar angin semangat ditiupkan habis, motivasi dicabut, hasrat untuk melayani dipadamkan? Jawabannya tentu tidak. Tidak ada seorang pun yang datang ke gereja dengan permintaan seperti itu. Kita datang ke gereja, kita datang ke ibadah, justru sebaliknya kita mencari penghiburan, kita mengejar pengharapan, kita menginginkan dorongan baru untuk lebih jauh, lebih dalam lagi dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melihat apa yang Rasul Paulus katakan di dalam nats yang telah kita baca, yaitu bagaimana supaya orang Kristen tidak kehilangan semangat. Bagaimana agar kita tetap melayani Tuhan, agar kita tetap hidup di dalam iman dengan semangat, dengan pengharapan, dengan kekuatan yang dimiliki. Oleh karena itu, saudara, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama pada hari Sabat ini yang diambil dari nats kita 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Hal pertama, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari nats yang kita miliki pada hari Sabat ini adalah yang pertama, yaitu Paulus berkata, kami tidak pernah patah semangat. Saudara, ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Kami tidak pernah patah semangat. Ayat 16 ini, di sana Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, kami tidak tawar hati. Ini adalah pernyataan yang mengejutkan. Kata tawar hati ini
datang dari kata yang juga bisa diartikan kehilangan keberanian di dalam hati. Ini menunjukkan sebuah kelelahan batin yang membuat seorang itu ingin menyerah. Tapi di dalam nats ini, Paulus dengan tegas mengatakan, kami tidak tawar hati, kami tidak pernah kehilangan semangat. Dan ini bukanlah sebuah ayat yang memamerkan. Di sini Paulus sementara tidak pamer. Ini adalah sebuah pernyataan fakta. Dikatakan di sana bahwa Paulus memang terus-menerus tidak mau kehilangan semangatnya. Paulus sedang tidak bermegah di dalam ayat ini, tetapi di sini Paulus sementara memberikan kesaksian kepada orang-orang di Korintus bagaimana kuasa Tuhan yang nyata di dalam hidupnya. Saudara, mungkin kita bisa bayangkan, siapakah yang paling berhak putus asa daripada Paulus? Kalau kita melihat tulisan Paulus di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11, di sana Paulus pernah mengatakan bahwa 5 kali dia menerima dari orang Yahudi 4 pukulan kurang 1. Dia katakan selanjutnya, 3 kali aku dipukul oleh tongkat, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karang kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di laut. Ini adalah pengalaman yang Rasul Paulus katakan. Bahkan kalau kita baca juga di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8, di sana ada sebuah pengakuan Rasul Paulus. Dia katakan bahwa kami merasa seperti telah menerima vonis mati. Tetapi dia berkata di dalam ayat ini, kami tidak tawar hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi, di zaman Paulus, hukuman 39 cambuk ini, bukan 40, tapi 39 cambuk ini, diberikan agar tidak melanggar hukum Taurat yang melarang 40 pukulan penuh. Itu kita bisa catat, kita bisa lihat catatan dari Ulangan pasal 25 ayat 3. Dan ini menunjukkan bahwa Paulus bukan hanya dianiaya oleh dunia non-Yahudi, tetapi juga dia ditolak oleh sesama orang Yahudi. Bahkan oleh mereka yang mengaku melayani Tuhan. Justru di tengah penolakan ini, kita melihat Rasul Paulus menyadari imannya tidak pernah goyah, dan justru imannya tetap teguh. Apakah ada di antara kita yang saat ini menyaksikan siaran ini dapat berkata seperti Paulus? Kita semua pernah ingin terbang jauh seperti Daud. Daud pernah berkata di dalam Mazmur pasal 55 ayat 6, wahai sekiranya aku memiliki sayap seperti merpati, maka aku akan terbang menjauh dan mendapat ketenangan. Tetapi saudara, Paulus menunjukkan jalan yang lebih dalam. Bukan melarikan diri dari penderitaan, tetapi justru di dalam penderitaan itu, dia lalui itu dan dia dapatkan kekuatan di dalamnya. Saudaraku, jika hari ini Anda merasa lelah, mungkin Anda terluka, ataupun Anda ingin untuk menyerah, kita harus mengingat bahwa kelemahan itu bukanlah akhir. Di dalam kesaksian Rasul Paulus ini, justru kita mendapatkan kebenaran sesungguhnya bahwa di tengah-tengah masalah yang kita alami, di tengah-tengah kelemahan kita, justru di sana Allah akan menunjukkan kuasa-Nya dan akan memberikan kita kekuatan. Jangan biarkan beban hidup mencuri pengharapan kita. Seperti Paulus katakan, pilihlah untuk tetap berdiri. Bukan di dalam kekuatan, tetapi di dalam anugerah Tuhan yang tidak pernah gagal. Kita lihat pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Nah, saudaraku, ini kata merosot ini berarti rusak. Bisa juga berarti membusuk atau bisa juga berarti hancur. Dan ini bukan kiasan. Ini realitas biologis dan spiritual yang dialami oleh manusia. Saudaraku, kita hidup di dalam bejana tanah liat. Tetapi bejana itu rapuh, mudah retak, dan bejana itu terbatas. Di dalam budaya timur dekat kuno, minyak atau air itu disimpan di dalam pot tembikar
yang murah dan mudah pecah. Tetapi justru di dalam kelemahan itulah kita dapat melihat cahaya Kristus dapat bersinar dalam kelemahan kita. Tuhan seringkali sengaja memilih wadah yang rapuh agar tidak ada yang dapat bermegah diri dalam kekuatan manusia. Kita tidak dapat mengalahkan semua penggodaan ini dengan kekuatan kita. Kita membutuhkan Kristus. Kita membutuhkan Yesus agar kita dapat merasakan kekuatan dan kita boleh menang atas semua pencobaan-pencobaan kita. Saudaraku yang terkasih, biasanya kerusakan yang dihadapi itu datang dari dua arah. Yang pertama, kerusakan itu dapat terjadi oleh karena kita hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Roma pasal 8 ayat 22 mengatakan bahwa alam semesta ini sementara mengerang. Dan itu adalah fakta yang kita alami saat ini. Di sini kita menghadapi kematian, kita mengalami penyakit, kita menghadapi penuaan, dan semua ini adalah bagian atau akibat dari kutuk atas dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang kita alami ini tidak pandang bulu. Mau mereka yang percaya, mau mereka yang tidak percaya, semua kita tidak kebal dengan kematian jasmani. Di dalam tradisi Yahudi, tubuh manusia itu disebut dengan istilah guf, yang berarti sementara. Sedangkan jiwa atau neshamah itu adalah bagian yang kekal. Tetapi di dalam iman Kristen, tubuh ini bukan hanya tempat penampungan, tetapi di situ ada bait Roh Kudus. Kita bisa baca itu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Di mana kita percaya tubuh yang sementara ini, apabila kita mengalami kematian, satu kali kelak kita akan dibangkitkan di dalam kemuliaan. 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44. Itu adalah tantangan yang pertama atau kerusakan yang pertama. Yang kedua adalah fakta yang menarik, yaitu kita telah hidup di dunia yang berdosa, dan fakta yang kedua, kita ini adalah manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Nah, saudaraku yang terkasih, betapa sering hati kita itu terluka bukan karena bencana alam, tetapi kita terluka oleh karena kata-kata. Seringkali juga kita terluka oleh karena pengkhianatan. Kita kecewa oleh karena perilaku sesama kita. Paulus sendiri di dalam kehidupannya, di dalam pengalaman perjalanan pelayanannya, dia juga pernah dikhianati, dia pernah difitnah, dia pernah dianiaya, bahkan juga dia mendapatkan penderitaan dari saudara-saudara yang dikatakan saudara-saudara palsu. 2 Korintus pasal 11 ayat 26. Dan Paulus tahu rasanya dikhianati. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dia katakan, kami ditekan seperti dari segala penjuru, namun tidak terjepit. Kami bingung, namun tidak putus asa. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, jangan heran jika kita mengalami kelelahan. Jangan heran ketika kita mengalami pikiran yang kacau atau ketika hati kita terluka. Itu semua adalah bagian dari perjalanan kita di dunia yang jatuh dalam dosa. Tapi jangan biarkan bejana yang rapuh ini membuat kita lupa bahwa kita ini adalah tempat di mana Roh Kudus itu tinggal. Kita perlu untuk sadar bahwa tempat yang fana ini adalah tempat yang Tuhan sayangi, dan disitulah tempat di mana Dia menaruh Roh Kudus agar supaya kita dapat bertahan di dalam setiap godaan yang kita alami di atas dunia ini. Kemudian pelajaran yang ketiga. Di dalam nats ini Paulus berkata bahwa manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, saudaraku yang terkasih, kata ini sebenarnya adalah kunci utama di dalam ayat ini. Ada proses yang dialami, yaitu manusia batinia dibaharui dari hari ke hari. Sementara kita mengalami fakta di
poin yang sebelumnya bahwa tubuh kita ini sementara. Kita bisa hancur kapan saja, kita bisa mengalami kematian. Tetapi kita harus ingat bahwa di dalam kehancuran ini, kita dapat dibaharui dari hari ke hari asal kita dapat datang kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Saudaraku, ini bukan anugerah sekali isi. Tetapi ini adalah sebuah proses di dalam kehidupan kita yang dapat kita nikmati seumur hidup kita. Ini sama seperti mana di padang gurun. Allah memberi cukup untuk hari itu saja. Besok pasti akan turun, lusa pasti akan turun. Dan itulah anugerah yang kita miliki dalam kehidupan kita. Saudara, bangsa Israel, mereka harus mengumpulkan mana setiap pagi. Dan itu melatih mereka untuk percaya. Bukan pada persediaan yang mereka lakukan, tetapi karena kehadiran Tuhan, karena anugerah Tuhan yang setia setiap hari kepada mereka. Begitu juga dengan kita. Iman kita perlu dibaharui dari hari ke hari. Bukan hanya tiap hari Sabat. Bukan hanya ketika kita datang ke ibadah. Tetapi kita harus bertumbuh, mengadakan perubahan dari hari ke hari. Dan Tuhan hadir di sana. Dia setia, Dia akan ada tiap saat. Supaya kita tetap bertumbuh dibaharui. Sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Di sana Yesus pernah berkata, jangan kita khawatir akan hari esok. Karena hari besok memiliki kesusahannya sendiri. Cukupkanlah untuk hari itu yang buruknya. Saudara, ayat ini memberikan kita pengertian jika kasih karunia Tuhan itu Tuhan berikan setiap hari kepada kita. Ratapan mengatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Oleh karena itu, jangan kita pernah puas hanya karena kita datang ibadah pada hari Sabat. Jiwa kita itu lapar dan membutuhkan makanan setiap hari. Jangan nanti 1 minggu 1 kali kita beri makan kehidupan rohani kita. Tetapi setiap hari, mari kita luangkan waktu 5 menit, 10 menit, buka Alkitab kita, berdoa kepada Tuhan. Oleh karena kekuatan rohani kita dapat temukan apabila setiap hari kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan firman Tuhan. Kemudian pelajaran yang keempat. Di dalam pelajaran keempat ini kita melihat di sana Paulus mengatakan penderitaan itu ringan dan hanya sebentar saja. Nah, saudara, mungkin kita bertanya bagaimana mungkin? Tapi inilah fakta yang kita alami. Bahwa ini bukan berarti Paulus sementara mengecilkan rasa sakit. Tetapi di sini Paulus sementara membandingkan rasa sakit itu dengan kemuliaan kekal yang akan dia nikmati. Kata sebentar ini di dalam bahasa Yunani berarti untuk sesaat. Itu seperti cahaya kilat yang hanya lewat sebentar saja kemudian hilang. Nah, itulah yang dibandingkan dengan kehidupan kekekalan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana kita dapat memahami bahwa kita mungkin dapat menderita, tetapi ingat penderitaan kita itu hanya sebentar saja, tetapi kemuliaan kekal itu sementara menanti kita di depan sana. Roma pasal 8 ayat 18, di sana Rasul Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Orang-orang yang memiliki iman di dalam Ibrani pasal 11 melihat apa yang tidak kelihatan. Musa melihat yang dia tidak bisa lihat. Abraham juga melihat yang belum dia lihat pada saat itu. Dan itulah inti dari kemenangan orang-orang yang memiliki iman ini. Mereka dapat percaya kepada apa yang di depan mereka, kepada sesuatu yang belum mereka lihat. Di masa penganiayaan Romawi di abad kedua, seorang martir yang bernama Polikarpus dari Smyrna, seorang murid dari Rasul Yohanes, dia dibakar hidup-hidup.
Dan saat ketika dia diikat di tiang di mana nantinya dia akan dieksekusi, dia berkata bahwa 86 tahun aku melayani Tuhan dan Ia tidak pernah mengecewakanku. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya sekarang? Nah, saudara, apa yang sementara disaksikan oleh Polikarpus ini, dia sementara memberikan kesaksian kepada semua orang Kristen yang mungkin sementara menderita, bahwa penderitaan bukanlah akhir. Penderitaan itu hanya sementara. Kehidupan kita itu hanya sementara. Tetapi apa yang akan kita alami di depan sana apabila kita hidup taat, itu lebih besar daripada yang sementara kita lihat saat ini. Oleh karena itu, saudara, saat kita tergoda untuk menyerah, mari kita arahkan pandangan kita kepada Kristus. Lihat jauh ke depan. Dan kita akan mendapati bahwa air mata yang kita miliki saat ini, satu saat nanti akan diganti dengan tawa kekal. Apa yang kita alami saat ini bukanlah akhir dari cerita kita. Tetap kita pegang harapan kita dan biarlah kita bertahan sampai hari kemenangan itu tiba. Pelajaran yang terakhir, pelajaran yang kelima, Rasul Paulus berkata di sini bahwa penderitaan kami mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Nah, saudara, kata mengerjakan yang muncul di dalam nats ini itu bisa menghasilkan sesuatu yang nyata, artinya pasti, dan ini bersifat berkelanjutan. Artinya, tidak ada penderitaan yang sia-sia di tangan Tuhan. Nah, contohnya kalau kita melihat cerita di dalam Injil Markus pasal 6, Yohanes Pembaptis. Dia dipenjara 16 bulan dan setelah itu dia dipenggal hanya karena tarian dari seorang gadis. Nah, saudara, kalau kita melihat cerita Yohanes Pembaptis ini dari sudut pandang dunia, apa yang dapat kita mengerti dari tragedi ini? Seolah-olah tragedi ini tanpa makna. Tetapi Yesus menyebut Yohanes sebagai yang terbesar di antara yang lahir dari perempuan. Matius pasal 11 ayat 11. Saudara, sekalipun Yohanes Pembaptis kehidupannya berakhir secara memalukan di mata dunia, tetapi berbeda dengan mata Yesus. Dan ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen bahwa nilai kehidupan kita tidak diukur dari akhir yang indah, tetapi itu diukur dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Kematian Yohanes Pembaptis terjadi tepat sebelum pelayanan Yesus mencapai puncaknya. Dan bisa jadi penderitaannya itu menjadi penggenapan nubuatan bahwa Mesias harus didahului oleh utusan yang menyiapkan jalan. Maleakhi pasal 3 ayat 1. Dan apa yang dia telah persiapkan kepada Mesias ini, dia tetap setia lakukan itu, bahkan sampai dia mati. Saudaraku yang terkasih oleh Yesus Kristus, Allah tidak menyelamatkan kita hanya untuk membuat kita bahagia. Tetapi Dia menyelamatkan kita untuk membuat kita serupa dengan Kristus. Dan itu adalah tujuannya yang kekal. Oleh karena itu, apapun yang kita alami, kegagalan, kehilangan, pengkhianatan, itu bukan terjadi dengan sia-sia. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan sedang bekerja untuk membawa kita menjadi serupa dengan Dia. Tuhan tidak hanya mau menghibur kita, tetapi Dia sementara membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, dalam segala perkara, mari tetap kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengakhiri tahun 2025, tentu ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak air mata, tangisan yang kita alami. Tetapi saudara, jangan pernah menyerah. Ketika kita memasuki tahun yang baru, tahun 2026, kita harus percaya bahwa di balik setiap luka, di balik setiap kelelahan, bahkan di balik segala kehancuran tubuh yang fana,
ada sebuah proses yang sementara kita lalui, yaitu Tuhan sementara membaharui jiwa kita dari hari ke hari, membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Penderitaan yang kita alami saat ini bukan akhir, tetapi penderitaan kita ini adalah alat yang kekal di tangan Bapa yang penuh kasih, yang sementara merubah kita untuk menuju pintu gerbang kemuliaan kekal. Oleh karena itu, apabila kita sementara dalam masalah, jangan berputus asa. Mari kita bangkit, datang kepada Kristus, ambil anugerahnya hari ini, melangkah ke depan, dan kita akan mendapatkan kekuatan, pengharapan yang tidak pernah pudar. Karena apa yang kita akan dapatkan adalah kita mendapatkan anugerah dari kasih Tuhan yang setia, yang selalu baru tiap hari. Berdirilah teguh, tetap percaya, dan jangan pernah menyerah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan, kesaksian Rasul Paulus. Di tengah-tengah penderitaan dan tantangan panggilan pelayanan, dia menghadapi banyak masalah, tetapi justru di dalam masalah itu dia menyadari bahwa ada proses yang sementara Tuhan izinkan dia alami. Dan dari semua proses itu, Rasul Paulus mengimani segala sesuatu terjadi bukan untuk kesia-siaan, tetapi untuk membawanya hidup di dalam kehidupan yang dekat dengan Kristus. Ketika kami datang di Sabat yang terakhir di tahun 2025 ini, di antara kami juga ada yang merasakan hal yang sama. Merasakan duka cita, merasakan tantangan, masalah, dan lain sebagainya. Tetapi sebagaimana Rasul Paulus telah bersaksi, biarlah kesaksian Rasul Paulus ini juga menjadi kesaksian kami saat ini, bahwa di dalam segala sesuatu yang kami alami, Tuhan sementara bekerja untuk kebaikan kami. Biarlah Tuhan ini dapat menguatkan iman kami, memberikan kami pengharapan untuk tetap setia, taat kepada Tuhan, sekalipun menghadapi tantangan dan persoalan. Dan biarlah kami boleh setia di dalam iman kami, sampai satu kali kelak kami dapat bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Terima kasih, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau maha murah menolong orang benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right.